Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan presentasi mengenai RPP dalam mata kuliah perencanaan pengembangan kimia. Perencanaan pembelajaran kimia. Eh, Di sini yang terhormat Ibu Imelda Helsi MPD selaku dosen mata kuliah PPK dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan di sini kami kelompok 2 akan membahas mengenai RPP tentang stoikiometri. Di sini anggota kelompoknya ada saya sendiri sebagai Najwa Putri Maharani, lalu ada Putri Afdilani, Cindy Dwi Putri, dan juga Jahra Nirmala. Untuk itu langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di dalam RPP ini yaitu ada satuan pendidikan di mana SMA-nya yaitu SMA Negeri 1 Maja. Lalu mata pelajarannya kimia, kelas atau fasenya yaitu kelas 11 dan fasenya F. Lalu untuk waktunya itu 7 kali pertemuan atau 14 kali 45 menit. Di sini yang pertama yaitu ada identifikasi di mana ada peserta didiknya. Peserta didiknya itu ada kelas 11 SMA yang berusia 16 sampai 17 tahun yang telah memahami konsep dasar atom, molekul, persamaan reaksi, hukum dasar kimia, dan konsep mol serta siap mempelajari stoikiometri sebagai penerapan kuantitatif dari persamaan reaksi kimia. Lalu terdapat kesiapan belajar kimia, materi stoikiometri peserta didik kelas 11. Yang sangat bergantung pada penguasaan konsep dasar tentang atom, molekul, ion persamaan kimia, lalu hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan lain sebagainya. Lalu kemampuan matematika dasar, khususnya dalam perbandingan persamaan linear dan operasi hitung, sangat membantu dalam menyelesaikan perhitungan stoikiometri. Lalu pemahaman konsep dari proporsionalitas dan interpretasi data eksperimen akan memperkuat kemampuan analisis peserta didik dalam konteks praktikum ataupun studi kasus. Lalu ada minat peserta didik yang terhadap fenomena kimia dalam kehidupan sehari-hari, seperti proses pembakaran, pembuatan produk, atau analisis lingkungan, dapat meningkatkan motivasi belajar. Materi stoikiometri yang berkaitan erat dengan aplikasi praktis ini membuka peluang untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan keterlibatan aktif peserta didik. Lalu ada latar belakang pembelajaran di jenjang sebelumnya, terutama pada materi struktur, atom, sistem periodik, ikatan kimia, dan hukum dasar kimia yang sangat mempengaruhi kesiapan kognitif peserta didik di dalam pembelajaran stoikiometri ini. Lalu ada kebutuhan belajar peserta didik yang dapat bervariasi tergantung pada gaya belajar dari setiap peserta didiknya. Lalu ada keterampilan berpikir kritis dan juga analitis, seperti membuat hipotesis, mengidentifikasi variabel, serta menganalisis dan menyimpulkan hasil percobaan merupakan aspek penting dalam pembelajaran materi ini. Kolaborasi dalam kelompok saat diskusi atau eksperimen juga mendukung pemahaman konseptual sekaligus menumbuhkan keterampilan ilmiah. Lalu dukungan lingkungan belajar dan yang kondusif, tersedianya alat dan bahan praktikum, serta penggunaan media pembelajaran digital seperti simulasi interaktif dan video eksperimen akan sangat menunjang keberhasilan peserta didik dalam menguasai materi stoikiometri secara menyeluruh. Lalu di sini juga ada materi pembelajaran di mana materi pembelajarannya pasti mengenai stoikiometri. Materi stoikiometrinya mencakup faktual, contohnya yaitu pengertian stoikiometri, hukum dasar, kimia, konsep mol, dan juga massa molar. Lalu ada konseptual yang meliputi hubungan massa, volume, dan lain sebagainya. Lalu
ada juga prosedural, yaitu langkah-langkah yang menyertakan persamaan reaksi, menghitung massa, volume, dan juga konsentrasi. Lalu selanjutnya ada materi ini memiliki relevansi tinggi dengan kehidupan nyata peserta didik, seperti dalam memahami komposisi bahan makanan, analisis lingkungan, ataupun proses industri. Dalam bidang industri dan teknologi, konsep stoikiometri digunakan dalam perancangan proses kimia, optimasi produk, pengendalian kualitas, hingga produksi obat dan bahan kimia sehari-hari. Lanjut, tingkat kesulitan materi ini tergolong sedang hingga tinggi karena membutuhkan kemampuan menghubungkan konsep mikroskopik dan juga makroskopiknya, serta memerlukan keterampilan matematika dan logika yang baik. Lalu untuk struktur materi ini diawali dengan konsep mol dan juga massa molar yang dilanjutkan dengan persamaan reaksi setara, stoikiometri massa, dan lain sebagainya. Lalu di dalam pembelajaran stoikiometri ini dapat diintegrasikan nilai dan karakter seperti teliti dan cermat, terutama saat melakukan perhitungan dan mencatat data, jujur ilmiah, dan melaporkan hasil percobaan tanpa manipulasi, serta kerjasama dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kelompok di laboratorium. Lalu melalui pemahaman stoikiometri, peserta didik ini dapat menyadari pentingnya perhitungan yang tepat dalam proses kimia, baik dalam konteks rumah tangga maupun skala industri. Pembelajaran ini tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga membentuk sikap ilmiah, pola pikir analitis, dan kesadaran akan pentingnya pengolahan sumber daya secara efektif dan berkelanjutan. Lalu ada dimensi profil pelajar Pancasila. Ada DPL 3 yaitu penalaran kritis, ada DPL 4 yaitu kreatif, dan ada DPL 5 yaitu berkebinekaan global. Selanjutnya, yaitu desain pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Najwa. Selanjutnya, pada desain pembelajaran, capaian pembelajarannya, pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami konsep stoikiometri dan hukum-hukum dasar kimia yang mendasari, seperti menyetarakan persamaan reaksi kimia menggunakan konsep mol, massa molar, dan volume molar untuk menghitung hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk, menentukan reaksi pembatas, persen hasil, dan kemurnian produk, serta menerapkan konsep stoikiometri dalam kehidupan sehari-hari dan industri kimia. Pemahaman terhadap stoikiometri mendukung pengembangan keterampilan berpikir logis, kritis, analitis, dan sistematis dalam mencapai masalah kuantitatif serta mengambil keputusan berbasis data ilmiah. Pada lintas disiplin ilmu, pada bidang matematika seperti operasi hitung, proporsionalitas, persamaan linear, perbandingan. Pada fisika seperti konsep massa, volume, dan gas ideal. Pada teknologi, penggunaan aplikasi digital untuk simulasi dan perhitungan stoikiometri. Pada ilmu pengetahuan dan biologi, penerapan stoikiometri dalam proses biologis dan analisis zat kimia di lingkungan. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian stoikiometri dan hukum dasar kimia, menyetarakan persamaan reaksi kimia sesuai hukum kekekalan massa, menghitung hubungan mol, massa, volume, dan jumlah partikel menggunakan konsep mol dan bilangan Avogadro, menentukan rumus empiris dan rumus molekul dari data komposisi unsur, menentukan reaksi pembatas dan menghitung hasil reaksi yang terbentuk, menghitung persen hasil dan persen kemurnian suatu reaksi, dan menganalisis penerapan stoikiometri dalam kehidupan sehari-hari. Topik pembelajarannya ada 8. Yang pertama, pengertian stoikiometri dan hukum dasar kimia, pentaraan persamaan reaksi, konsep mol dan bilangan Avogadro, hubungan antara massa, volume, dan jumlah partikel, rumus empiris dan rumus molekul, reaksi pembatas, persen hasil dan persen kemurnian, aplikasi stoikiometri dalam kehidupan dan industri. Selanjutnya, metode eksperimen interaktif dan analisis data. Peserta didik melakukan eksperimen sederhana untuk menyelidiki hubungan
kuantitatif antara reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Misalnya reaksi antara asam dan logam untuk mengukur volume gas yang dihasilkan. Terus menumbuhkan pemahaman bahwa setiap reaksi kimia mengikuti perbandingan tertentu yang dapat dihitung secara kuantitatif. Selanjutnya mengaitkan konsep stoikiometri dengan fenomena nyata seperti resep makanan, pembakaran bahan bakar, dan proses industri. Selanjutnya yang terakhir memberikan pengalaman langsung melalui kegiatan praktikum yang menghasilkan data nyata dan menarik untuk dianalisis. Pada metode inquiry terbimbing melalui simulasi digital, peserta didik itu menggunakan simulasi digital seperti PET untuk mengeksplorasi hubungan antara jumlah reaktan dan produk serta memahami konsep reaksi pembatas. Yang kedua, menyadarkan peserta didik bahwa hubungan antara massa, mol, dan volume bersifat ilmiah dan dapat diprediksi. Yang ketiga, memberikan visualisasi konkret bagi konsep abstrak seperti mol, rasio stoikiometri, dan hasil reaksi. Yang terakhir, menumbuhkan antusiasme belajar melalui eksplorasi interaktif yang memadukan sains dan teknologi. Nah, terus strategi diskusi dan presentasi hasil analisis ini presentasi menganalisis hasil eksperimen atau simulasi. Mendiskusikan hasil perhitungan stoikiometri dalam kelompok, lalu mempresentasikan hasil dan kesimpulan mereka di depan kelas. Kemudian menumbuhkan sikap teliti dan jujur dalam pelaporan hasil perhitungan dan observasi. Terus mengaitkan hasil diskusi dengan penerapan konsep stoikiometri dalam konteks kehidupan nyata seperti industri makanan, farmasi, dan lingkungan. Dan yang terakhir, melatih kemampuan komunikasi ilmiah dan kepercayaan diri melalui presentasi kelompok. Kementerian pembelajarannya kolaborasi antar peserta didik melalui kegiatan kelompok, eksperimen, dan diskusi pemecahan masalah. Bimbingan guru seperti fasilitator dalam merancang kegiatan eksperimen, mengarahkan diskusi, dan menilai hasil refleksi. Dan keterlibatan aktif peserta didik dalam evaluasi pembelajaran dan refleksi diri. Lingkungan pembelajarannya pada ruang fisik, laboratorium kimia, dan ruang kelas. Pada ruang virtual itu seperti LMS, simulasi interaktif atau PET, dan sumber online tambahan. Pada budaya belajar seperti penalaran kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi. Dan pada pemanfaatan digital seperti PET simulasi, Google Spreadsheet, Quizzes, Google Classroom, dan video pembelajaran dan YouTube edukasi lainnya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini mengenai pengalaman belajar stoikiometri. Pada pertemuan 1 itu tuh mengantar stoikiometri dan hukum dasar kimia. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian stoikiometri, hukum dasar kimia, dan juga pentingnya hubungan kuantitatif dalam reaksi kimia. Pada awal yaitu berdurasi 20 menit, diawali dengan salam pembuka, doa, ice breaking bertema kimia, contohnya kayak tebak perbandingan bahan kimia dalam reaksi sederhana sehari-hari. Kemudian, visualisasi video pendek tentang fenomena kimia di sekitar, contohnya yaitu pencampuran bahan kimia dalam dapur atau proses industri sederhana. Kemudian, terdapat pertanyaan pemantik, seperti bagaimana kita mengetahui jumlah produk yang terbentuk dari sejumlah reaktan tertentu, seperti itu. Kemudian, di bagian tengah yaitu inti berdurasi 70 menit. Yang pertama mengenai memahami berdurasi 35 menit. Diawali dengan guru yang menjelaskan konsep stoikiometri, hukum dasar kimia, kekekalan massa, perbandingan tetap, konsep mol dan massa molar. Selanjutnya yaitu mengaplikasikan yang berdurasi 25 menit. Itu terdapat dalam diskusi kelompok
yaitu identifikasi contoh reaksi kimia di rumah atau laboratorium, hitung secara sederhana hubungan kuantitatif antara reaktan dan juga produk. Kemudian, merefleksi yang berdurasi 10 menit. Jadi nanti tuh bakalan ada diskusi kelas dan juga refleksi yang tertulis mengenai pentingnya perhitungan stoikiometri dalam kehidupan sehari-hari, industri, dan juga lingkungan. Kemudian yang terakhir ditutup dengan penutup yang berdurasi 20 menit. Diawali dengan rangkuman singkat materi oleh gurunya, kemudian setelah itu ada sesi jawab dan juga tugas yang dimana nanti tuh akan disuruh mencari 2 contoh reaksi di rumah atau di sekitar yang memiliki hubungan kuantitatif yang dapat dihitung. Contohnya kayak memasak kue atau pembuatan es krim. Setelah itu, siswa itu diminta jelaskan perbandingan jumlah bahan yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Pada pertemuan 2, yaitu penyetaraan persamaan reaksi yang bertujuan nanti tuh peserta didik mampu menyetarakan persamaan reaksi kimia sesuai hukum kekekalan massa. Di awal terdapat 20 menit, yaitu salam pembuka, doa, dan ice breaking konstekstual, yang dimana pertanyaan pemantiknya yaitu mengapa jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Kemudian, pertanyaan ilustrasi atau animasi tentang persamaan reaksi yang seimbang dan juga tidak seimbang. Dilanjut, yaitu bagian inti, tengah, 70 menit. Yang pertama, siswa akan memahami, yang dimana memahami itu berdurasi 35 menit. Di situ, guru itu akan menjelaskan dulu aturan penyetaraan persamaan reaksi, termasuk bilangan koefisien dan juga jenis reaksi. Kemudian mengaplikasikan yang berdurasi 25 menit yang terdapat pada latihan penyetaraan, kemudian merefleksi 10 menit, yaitu diskusi kelas dan catatan reflektif. Kemudian ditutup dengan rangkuman dan tanya jawab dan tugas seperti menyelesaikan 3 persamaan reaksi. Di pertemuan 3 mengenai konsep mol dan hubungannya tentang massa, volume, dan juga jumlah partikel. Nah, tujuannya yaitu supaya peserta didik mampu menghitung hubungan mol dengan massa, volume, dan jumlah partikel menggunakan bilangan Avogadro, yang dimana awalnya mengenai salam, doa, dan jika punya 12 karbon, berapa banyak atom karbon yang ada. Kemudian pada inti yaitu 70 menit, boleh di next. Itu tuh memahami, yang dimana 35 menitnya guru menjelaskan konsep mol, massa molar, volume molar, gas, dan bilangan Avogadro. Kemudian mengaplikasikan, yaitu latihan mol. Setelah itu merefleksi 10 menit, yang dimana itu tuh diisi dengan diskusi kelas. Kemudian ditutup dengan rangkuman materi, sesi tanya jawab, dan juga tugas seperti menghitung mol dari massa ke massanya. Di pertemuan keempat, mengenai rumus empiris dan juga molekul yang bertujuan untuk menentukan rumus empiris dan juga molekul dari data komposisi unsur, yang dimana di awal yaitu salam, doa, pertanyaan pemantik, dan juga pada inti memahami, di mana berdurasi 35 menit. Di situ guru menjelaskan cara menentukan rumus empiris dan molekul. Kemudian penutupnya yaitu 20 menit, rangkuman dan tanya jawab, dan juga tugas, yang dimana tugas tersebut membuat 2 contoh senyawa. Kemudian di pertemuan 5, reaksi pembatas. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik akan menentukan reaksi pembatas dalam reaksi dan juga menghitung jumlah produk yang terbentuk. Nah, di awal ada salam, doa seperti biasa, dan juga di tengah yaitu inti berdurasi 70 menit, memahami, yaitu guru menjelaskan konsep reaksi pembatas. Kemudian di penutupnya terdapat rangkuman tanya jawab dan tugasnya yaitu menentukan reaksi pembatas dan juga jumlah produk dari soal latihan. Selanjutnya yaitu pertemuan 6. Di pertemuan ini mengenai persen hasil dan persen kemurnian, yang bertujuan untuk menghitung persen hasil dan kemurnian produk reaksi secara kuantitatif, yang dimana pada awal yang berdurasi 20 menit seperti biasa, pertanyaan pemantiknya yaitu mengapa hasil reaksi di laboratorium sering lebih kecil dari perhitungan teori. Kemudian dilanjut inti,
yang dimana guru itu menjelaskan konsep persen dari hasil persen kemurnian gitu. Kemudian ditutup dengan tugas dan juga rangkuman tanya jawab. Siswa itu nantinya bakalan disuruh hitung persen hasil dari kemurnian. Seperti itu. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 7, mengenai aplikasi stoikiometri dalam kehidupan dan juga industri yang dimana bertujuan untuk mengaitkan konsep stoikiometri dengan penerapan nyata di bidang pangan, lingkungan, dan juga industri kimia. Di awal seperti biasa, kemudian di inti, yaitu menjelaskan penerapan stoikiometri dan industri kimia pangan, kemudian mengaplikasikan yang dimana nanti siswanya akan diskusi kelompok, kemudian dengan dilanjut bagaimana perhitungannya. Setelah itu ditutup dengan rangkuman materi tanya jawab dan juga tugas seperti 2 contoh nyata penerapan stoikiometrinya. Kemudian selanjutnya diserahkan kepada moderator atau pemateri selanjutnya. Dan kita langsung saja ya. Ini saya Cindy, pemateri selanjutnya ada asesmen pembelajaran yaitu stoikiometri, ada asesmen awal, asesmen proses, sama asesmen akhir. Yang asesmen awal ini pre-assessment diagnostik kontekstual. Tujuannya untuk mengukur pemahaman awal peserta didik tentang konsep dasar yang terkait dengan stoikiometri. Lalu di sini ada metodenya yaitu kuis kontekstual dan bentuknya pretest 5 soal pilihan ganda yang mencakup definisi dan contohnya, lalu satu pertanyaan reflektif. Medianya itu menggunakan kuis interaktif seperti Quizzes atau Google Form. Nah, di sini ada materinya yaitu pengantar stoikiometri dan konsep dasar. Lalu bentuknya pilihan ganda ada 5 soal dan waktunya juga 10 menit. Di sini ada beberapa soalnya. Lalu ada pula reflektif singkat di mana pertanyaannya yaitu menurut pendapatmu seberapa pentingkah perhitungan yang tepat dalam sebuah reaksi kimia? Berikan satu alasan atas jawabanmu. Jadi siswa setelah menjawab beberapa soal juga ada reflektif singkatnya di mana ia bisa menerapkan stoikiometri itu bukan hanya sebuah textbook gitu ya, bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Lalu di sini ada assessment proses yaitu selama proses berlangsung. Yang pertama itu ada lembar observasi eksperimen, di mana kegiatannya itu percobaan stoikiometri sederhana, misalnya seperti reaksi logam dengan asam atau penetapan rumus empiris nyawa. Di sini ada beberapa aspek yang dinilai dan kriteria penilaiannya. Lalu skornya itu rentang 1 hingga 4. Yang pertama itu persiapan alat dan bahan. Kriteria kriteria penilaiannya lengkap dan sesuai prosedur. Lalu ada ketepatan dalam mencatat data, di mana kriteria penilaiannya itu data tercatat dengan rapi dan akurat. Lalu ada analisis. Ya, kita lanjut. Di sini aspek yang dinilainya itu persiapan alat dan bahan, kriterianya lengkap dan sesuai prosedur, ketepatan dalam mencatat data, data tercatat dengan rapi dan akurat itu kriterianya. Lalu analisis hasil percobaan, kriterianya yaitu mampu menghitung hasil berdasarkan data. Juga kerjasama dalam kelompok, itu kriterianya kontribusinya tuh aktif dan saling mendukung. Lalu ada aspek kebersihan dan keselamatan, yaitu di mana kriterianya mematuhi aturan laboratorium. Di sini ada pula diskusi dan kuis interaktif, di mana bentuknya kuis singkat melalui platform digital penguatan konsep yang berisi penguatan konsep untuk kuisnya itu. Bisa lewat Quizzes, Google Form, atau aplikasi sejenisnya. Lalu ada juga diskusi kelompok mengenai studi kasus stoikiometri, yaitu contohnya seperti menghitung bahan bakar yang diperlukan untuk suatu reaksi. Lalu di sini ada asesmen akhir, penilaian sumatif, otentik, dan tes tertulis, di mana ada tes uraian dan hitungan. Untuk materinya itu mendasar stoikiometri perhitungan mol, reaksi pembatas, persen hasil, dan aplikasinya. Pilihan gandanya itu yaitu 5 soal dan 5 opsi, 1 jawaban benar. Ini untuk soal-soalnya. Lalu ada soal uraian terdiri dari 5 soal. Nah, yang kedua itu ada presentasi project mini.
yang ditemai penerapan stoikiometri dalam kehidupan sehari-hari atau industri. Formatnya ini berkelompok ya, 3-4 orang. Lalu waktu presentasinya 10 menit ditambah 5 menit sesi tanya jawab, jadi keseluruhan itu 15 menit. Medianya berupa PPT, poster, atau video singkat. Kriteria penilaiannya ada 4, di mana penguatan konsep stoikiometrinya 40 poin, kreativitas dan kejelasan penyajiannya 25 poin, kemampuan komunikasinya 20 poin, relevansi dan manfaatnya 15 poin, dan totalnya adalah 100 poin. Terus ada konversi nilai akhirnya di mana 90-100 itu sangat baik atau dapat menilai kita, rentang 80 hingga 89 baik atau kategorinya B, rentang 70 hingga 79 cukup, dan di bawah 69 ini masih perlu bimbingan dan mendapatkan nilai D. Lalu di sini ada instrumen penilaian pembelajaran di mana materinya stoikiometri, aspeknya analisis eksperimen dan presentasi proyek kelompok. Di sini ada pula rubrik penilaiannya. Aspek penilaiannya untuk analisis eksperimen itu ketepatan perhitungan stoikiometri sama pemahaman konsep stoikiometri untuk kriterianya. Yang presentasi proyek kelompok itu kriterianya komunikasi ilmiah dan ketepatan isi materi, juga kerjasama tim. Nah, lalu di sini juga ada beberapa checklist penilaian kegiatan laboratorium dan diskusinya. Aspek yang dinilainya ada 5, di mana partisipasi aktif, ketelitian dalam melakukan eksperimen, penggunaan alat dengan aman, kerjasama, serta keberhasilan kerapihan karya kerja. Lalu di sini ada bahan ajar ringkas stoikiometri. Yang pertama konsep mol, yang kedua persamaan reaksi setara, yang ketiga stoikiometri massa, yang keempat stoikiometri gas, yang kelima reaksi pembatas, yang keenam stoikiometri larutan. Lalu di sini juga ada lampiran LKPD-nya, di mana LKPD ini isinya sama seperti RPP. Tujuannya menjelaskan hubungan antara jumlah mol reaktan dan produk berdasarkan persamaan reaksi setara, menentukan perbandingan kuantitatif antara reaktan dan produk menggunakan konsep mol, menarik kesimpulan tentang pentingnya stoikiometri dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan sumber belajarnya bisa laptop, HP, atau dengan akses internet. Lalu ada simulasi PET, buku teks kimia, dan LKPD. Lalu di sini ada beberapa proses di mana ada prosesnya itu mengamati, menanya, mengumpulkan data, dan mengasosiasi, serta menganalisis dan mengevaluasi. Yang ini tuh mengkomunikasikan berbentuk. Jadi setelah siswa mengisi LKPD ini, lalu dipresentasikan hasilnya tuh, lalu dibuatkan kesimpulannya. Lalu menggunakan media sederhana seperti bagan alir, eh, bagan alir reaksi atau diagram batang perbandingan mol. Dan guru-guru dan kelompok lainnya ini memberikan umpan balik secara terbuka dan saling melengkapi saat presentasi nanti. Oke, dikembalikan lagi ke moderator. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang kurang, mohon dimaafkan dan mohon diperbaiki. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.